Shalom jemaat yang terkasih. Pada hari ini kita akan kembali bersatu di dalam doa, di dalam persekutuan doa keluarga, Pekan Doa Pentakosta 2020 GKJ Karangpandan. Di hari yang ketiga, pada hari ini hari Sabtu 23 Mei 2020. Dan sebelum kita nanti akan bersama-sama berdoa, kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memuji nama Tuhan, mengakui bahwa Dialah sumber kehidupan kita. Dialah surya bagi kehidupan kita. Kidung Jemaat nomor 405. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Kaulah bagiku tempat berlindung, Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa surgawi Engkau kuasaku. Betul sekali jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dialah surya kehidupan kita, Dialah sumber kehidupan kita. Dan hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak.
Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, beberapa dari antara kita mungkin suka dengan tanaman anggrek. Nampak dari beberapa jemaat yang kadangkala memposting gambar tanaman anggrek yang dirawatnya di rumah. Nah, Bapak Ibu, ada salah satu hal yang menarik berkaitan dengan tanaman anggrek ini, khususnya untuk kelompok epifit. Anggrek dari kelompok epifit ini dia bisa tumbuh dengan cara menempel di batang pohon, ditempelkan atau dibudidayakan, ditanam dengan menempelkannya pada batang pohon. Menariknya kalau si pemilik lupa menyiram, anggrek ini tidak akan terlalu terpengaruh karena dia mendapatkan air dari pohon yang dia tempeli. Jadi dia akan tetap bisa bertahan hidup. Nah, Bapak Ibu, anggrek ini ya, meskipun kita tidak bisa memakan buahnya, tetapi kita bisa melihat keindahannya, merasakan keindahan dari bunganya. Nah, jemaat yang terkasih, sebenarnya hidup orang percaya juga memerlukan asupan yang rohani dari Allah. Maka penting sekali bagi orang percaya untuk bisa menempel kepada Allah. Ya, sebagaimana tanaman anggrek tadi menempel kepada pohon, demikian juga sebenarnya kita perlu untuk menempel kepada Allah. Jika tidak ada inang yang hidup, inang yang rohani, inang yang sejati, maka sesungguhnya kita orang percaya pun tidak bisa hidup. Jangankan berbuah, hidup saja tidak bisa kalau tidak menempel kepada sang inang. Nah, jemaat yang terkasih, kehidupan yang melekat kepada Tuhan memungkinkan kita untuk hidup dan bahkan berbuah. Hidup kehidupan rohani yang dimaksud di sini adalah kehidupan yang semakin hari semakin taat, semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin berkembang wataknya semakin baik. Nah, kehidupan seperti ini yang disebut dengan hidup rohani yang hidup. Lalu kehidupan yang hidup itu, rohani yang hidup itu akan menghasilkan buah. Buah apa saja? Ada buah pertobatan, di mana semakin hari ia akan semakin tidak melakukan dosa. Kemudian juga buah watak, di mana semakin hari wataknya semakin dilihat orang, semakin memberkati, semakin membangun hidup orang, dan orang semakin bisa meneladani watak kita. Selain itu juga ada buah kasih, buah pelayanan, buah kebaikan. Nah, buah ini yang dimaksud adalah di mana semakin hari orang percaya akan semakin bisa memberi dampak yang baik, memberkati orang lain, memberikan pertolongan dan pelayanan kasih kepada orang. Nah, buah-buah itu mestinya muncul di dalam kehidupan orang percaya. Tetapi perlu diingat, tidak mungkin bisa berbuah jika tidak menempel. Maka penting sekali bagi kita untuk bisa melekat kepada Allah. Dan hari ini kita akan berdoa supaya kita dan setiap orang percaya di manapun juga terus bisa melekat, menempel kepada Allah. Khususnya di masa-masa ini, di mana tidak mungkin kita bisa bertahan tanpa Tuhan. Dan di masa-masa yang akan datang, terus kita bisa menempel dan melekat kepada Tuhan. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan.
Tuhan, kami datang kepada Tuhan, mengucapkan syukur atas anugerah yang Tuhan berikan. Kami yang dulunya musuh, seteru, sekarang kami didamaikan dengan Engkau. Kami yang bukan anak sekarang dijadikan anak. Kami yang jauh sekarang didekatkan kepada Engkau. Bahkan kami diizinkan menempel, melekat kepada Engkau, sumber kehidupan. Dan kami boleh merasakan air kehidupan yang mengalir dari Engkau. Air yang sejati, air yang rohani. Engkaulah Sang Inang yang memberikan kehidupan bagi kami. Karena itu Tuhan, kami saat ini datang berdoa di hadapan Tuhan. Kami meminta Tuhan berkenan supaya menolong setiap anak-anak Tuhan untuk boleh hidup di dalam Engkau, melekat dengan Engkau, melalui persekutuan-persekutuan rohaninya, melalui kehidupan yang dibangun di dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan yang tolong kami supaya terus melekat dan berpengharapan kepada Engkau, khususnya di masa-masa ini, di masa-masa krisis, di masa-masa pandemi, dan seterusnya nanti ketika kami memasuki kehidupan yang baru sesudah pandemi ini. Tuhan yang terus menolong kami untuk bisa melekat kepada Engkau. Tuhan, kami mau. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami supaya terus bisa menghasilkan buah-buah. Baik itu buah pertobatan, baik itu buah watak, baik itu buah kasih, pelayanan, dan kebaikan. Tuhan mampukan kami supaya Tuhan kami boleh menghasilkan buah. Supaya semakin hari semakin kami tidak berbuat dosa. Semakin hari semakin watak kami bertumbuh, semakin watak kami baik dan dilihat orang, menjadi berkat dan teladan bagi orang, memberi warna di tengah masyarakat. Demikian juga melalui pelayanan kasih kami, setiap orang boleh terberkati, mendapatkan manfaat, tertolong oleh apa yang kami kerjakan. Demikian juga ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang di sekitar kami, supaya setiap orang bisa merasakan buah-buah tersebut, bisa melihat kehidupan yang kami boleh rasakan dan buah-buah yang boleh kami hasilkan, dan pada akhirnya boleh datang kepada Engkau, menyerahkan diri kepada Engkau, dan mau melekat kepada Engkau. Tuhan, nyatakan diri-Mu. Kami menyerahkan doa-doa ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Bekerjalah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita terus melekat dan berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu.
aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.